Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Angela Mela Cynthia Utami dengan NIM 21113130027. Kali ini saya akan mereview laporan KP yang kalibrasi yang dibuat oleh Kak Gisel. Sebelumnya, Kak Gisel ini melakukan KP di PT Globalindo Maintenance Management. PT ini merupakan laboratorium kalibrasi yang menyediakan jasa pengujian dan kalibrasi peralatan medis, menyediakan produk pemeliharaan alat medis, pelatihan juga perbaikan alat medis, dan software informasi aset manajemen perusahaan, manajemen rumah sakit. Yang pertama-tama adalah kalibrasi. Kalibrasi merupakan kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai yang ditampilkan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan atau internasional dari bahan-bahan yang sudah terverifikasi. Kemudian selanjutnya, mengapa alat kesehatan perlu dikalibrasi? Yang saya dapatkan dari laporan tersebut menunjukkan bahwa alat kesehatan akan mengalami perubahan nilai atau unjuk kerja yang disebabkan oleh yang pertama itu pasti frekuensi pemakaian. Berapa lama pemakaiannya pasti akan mempengaruhi kualitas alat tersebut. Kemudian yang kedua adalah perawatan dan penyimpanan yang kurang baik. Ini sangat berpengaruh dari hal ini sangat berpengaruh terhadap alat tersebut. Jika disimpan di suhu yang kurang memadai dan kelembapan yang kurang, maka alat tersebut akan terkena jamur atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan atau jatuh. Nah, dalam perbaikan ini pasti ada human error-nya. Seorang perawat mungkin lalai dalam suatu hal atau lantai licin kemudian bisa saja terjatuh atau terpeleset. Kemudian yang keempat, pemakaian yang ceroboh. Nah, selanjutnya yang dikalibrasi oleh Kak Gisel ada 4 macam alat kesehatan. Yang pertama ada blood pressure monitor, yang kedua ada bedside monitor, yang ketiga ada infuse pump, yang keempat ada sphygmomanometer. Di sini saya akan fokus di infuse pump. Infuse pump sendiri adalah peralatan medis yang digunakan untuk mengontrol pemberian infus secara elektronik yang dimasukkan ke dalam sirkulasi aliran darah pasien secara langsung melalui vena. Infus pump juga diartikan sebagai proses pemberian cairan kepada pasien dengan menggunakan sistem pompa. Prinsip kerja dari infus pump ini adalah dengan mengatur jumlah atau banyaknya cairan yang dibutuhkan pasien dalam waktu tertentu, atau memasukkan nilai referensi berdasarkan kebutuhan pasien. Kemudian, drop sensor yang dipasang pada tabung drip infus atau chamber akan dihitung dengan banyaknya tetesan dan dibandingkan dengan referensinya. Jadi ini adalah alat kalibrasi yang digunakan untuk infus pump, Fluke IDA 4P. IDA ini kepanjangan dari Infuse Device Analyzer. Kemudian kalibrasi yang saya baca di laporan ini bertujuan untuk mengkalibrasi infus pump dengan membandingkan pengaturan besaran aliran mili per hour pada infus pump dengan besaran aliran mili per hour yang ditunjukkan pada infusion analyzer di lingkungan dengan suhu lingkungan 25 derajat dengan kurang lebih 5 derajat dan kelembapan 5% RH-nya kurang lebih 20% RH dengan tegangan jala-jala 20 volt kurang lebih 10%. Dapatkan di laporan Kak Gisel. Langkah-langkah kalibrasi ini yang pertama-tama itu pengukuran flow rate. Kemudian yang kedua menentukan titik pengukuran pada 10 mili per jam
50 mili per jam, 10 mili per jam, 150 mili per jam, 200 mili per jam, dan 250 mili per jam. Kemudian dimulailah melakukan pengukuran dari titik terkecil ke titik terbesar. Kemudian yang ketiga tunggu beberapa saat sampai posisi grafik flow rate stabil. Kemudian yang keempat lakukan pengambilan data setiap 3 menit untuk 6 kali pengukuran pada tiap titik setting. Kemudian yang kelima dicatat hasilnya pada lembar kerja. Kemudian pengukuran yang kedua itu adalah pengukuran penyumbatan atau occlusion. Terdapat 3 cara. Yang pertama, atur dan pilih kode. Yang pertama-tama, atur dan pilih kode occlusion pada infuse analyzer. Kemudian yang kedua, atur besarnya flow rate infusion pump pada posisi maksimum 20 mili per hour. Kemudian yang ketiga, atur besarnya flow rate dan catat nilai tekanan penyumbatan atau occlusion saat alarm occlusion aktif. Setelah saya studi literatur, ini adalah parameter yang harus sesuai dengan IDA standarnya. Yang pertama-tama itu flow. Parameter yang diukur pada infuse pump itu yang pertama adalah flow atau aliran dengan range pengukuran sekian dan akurasi sekian. Nah, sebaiknya itu 2% of reading itu kurang lebih 1 LSD setelah 10 mili di bawah kondisi laboratorium. Kemudian yang kedua itu volume dengan pengukuran sekian 0,6 sampai 999 mili dan akurasinya sekian. Nah, sebaiknya ini 2% of reading kurang lebih 1 LSD setelah 10 mili di bawah kondisi laboratorium. Nah, pressure-nya ini dengan range pengukuran 0 sampai 45 PSI ekuivalen dengan mili Hg dan KPA 1% dari full scale kurang lebih 1 LSI di bawah kondisi laboratorium. Nah, yang saya lihat dari laporan Kak Gisel tadi, di perusahaan tempat Kak Gisel magang itu hanya menggunakan IDA. Di sini saya menambahkan kalibrasi pelengkap. Lebih aman jika menggunakan electrical safety analyzer. Electrical safety analyzer ini atau keselamatan listrik merupakan poin yang sangat penting pada pengecekan uji mutu setiap pelaratan. Karena kebocoran arus yang terdapat disebabkan oleh peralatan medis yang dapat menimbulkan luka atau bahaya, bahkan kematian. Nah, di dalam electrical safety analyzer ini terdapat banyak kontrol, tombol indikator, tombol tes fungsi, tombol navigasi, tombol set, input check, juga joining check, functions of key. Kemudian di dalam electrical safety analyzer ini parameter yang diukur, yang pertama main voltage, yang kedua protective earth resistance, yang ketiga insulation resistance, yang keempat earth leak current. Cara pengoperasiannya itu yang pertama periksa kondisi fisik yang akan diukur. Nah, kemudian pastikan alat dalam kondisi bersih, kemudian tidak terjadi kerusakan pada display, switch dan kontrol alat dapat digunakan dengan baik, kemudian label yang terdapat pada alat masih tersedia. Kemudian yang kelima, sistem pengaman alat masih bagus. Kemudian yang keenam, power cord, aksesoris, dan adaptor tersedia. Kemudian setup-nya yang pertama nyalakan ESA dan pastikan pada posisi startup. Kemudian yang kedua, hubungkan power cord alat yang akan diukur dengan ESA dan pastikan dalam posisi on. Kemudian yang ketiga, pastikan tegangan PLN sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga ini tes yang secara otomatis. Yang pertama, setelah semua terhubung, maka setelah itu dipilih standar yang akan digunakan dan alat yang diukur dengan menekan test library. Kemudian tekan start, maka secara otomatis alat akan melakukan pengukuran. Kemudian alat yang kedua, kalibrasi pelengkap ini adalah thermohygrometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu pada satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit pada kelembapan relatif pada satuan persen RH. Terima kasih.